Indomaret krek. Ya, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bidi Barka di depan Pasar Kerek, Desa Margawulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terbakar hebat. Di depan toko. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga ikut panik. Mereka khawatir akan merembet dan membakar bangunan lainnya. Sudah mulai menjalar apinya kemudian. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Pasca kejadian, petugas kepolisian melakukan olah TKP untuk mengetahui jumlah kerugian dan penyebab kebakaran. Untuk unit damkar PT Semen sudah datang satu dan. Sudah datang dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hai, Halo selamat pagi Reza, ya. selamat pagi. Pagi hari ini gimana suasana hati? Alhamdulillah secerah cuaca Jakarta hari ini ya. Walaupun agak sedikit mendung kemarin, tapi hari ini harus tetap lebih semangat. Harus lebih Kayak bajunya semangat Ayah dong. juga harus cerah seperti matahari pagi ini. Wih, terima kasih loh Reza. Ukuran sepatu berapa? Oke, tentunya kita akan hadirkan beragam informasi yang tentunya akan menggugah semangat Anda di pagi hari ini pemirsa. Termasuk juga ini ada informasi dari aksi heroik dilakukan oleh seorang ketua RT yang berhasil kemudian menggagalkan aksi pencurian sepeda motor. Jadi video CCTV ini merekam kejadian ada aksi heroik yang dilakukan oleh seorang ketua RT ya. Detik-detik pencurian sepeda motor ini kami hadirkan untuk Anda supaya Anda lebih waspada lagi. Jadi salah satu pelaku mengeluarkan senjata api saat aksinya diketahui oleh sang ketua RT. Pelaku bahkan sempat melepaskan 1 kali tembakan hingga nyaris mengenai kaki ketua RT yang berlari kencang sambil meminta tolong. Warga yang menghadang tidak bisa berbuat banyak karena ancaman tembakan dari pelaku. Namun kedua pelaku ini sayangnya berhasil untuk kabur melarikan diri. Untuk memang CCTV-nya cukup jelas di situ ya peristiwanya. Semoga juga pihak kepolisian bisa kemudian melihat plat nomor dan juga identifikasi dari para pelaku ini ya, kemudian agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta nih, tapi juga terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada perampokan yang terjadi di sebuah gerai bank Briling. Ini pelaku menyerang karyawan sebelum membawa kabur uang senilai 20 juta rupiah. Ya, ini cukup jelas ya, kami tampilkan rekaman CCTV-nya untuk Anda. Ada seorang pria yang kemudian merangsek masuk ke dalam gerai dan melalui pintu belakang. Pelaku yang beraksi seorang diri nampak menghantam kepala korban menggunakan batu lalu membawa kabur seluruh uang yang tersimpan di dalam laci. Dengan penuh keberanian, korban ini berteriak meminta tolong sembari mengejar pelaku. Warga pun kemudian beramai-ramai mengejar pelaku karena kalau kita lihat kan ini memang situasinya terjadi di siang hari ya pemirsa ya. Aksi dramatis penangkapan pelaku berakhir di area rawa-rawa yang memang tak jauh dari lokasi perampokan. Dan ini dia videonya yang kemudian berhasil ditangkap oleh warga. Usai diamuk massa, pelaku kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses hukum. Sementara korban ini kemudian informasinya dilarikan ke puskesmas ya untuk mendapatkan perawatan medis akibat pukulan tadi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi dari seorang warga yang kemudian ditemukan tewas usai diterkam buaya di Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jadi yang Anda saksikan ini merupakan kami tampilkan seekor buaya yang menyerang warga pemirsa. Ini ketika warga sedang bertepi di Sungai Lasolo, Desa Wagundu, Kabupaten Konawe Utara. Jadi buaya ini telah memangsa seorang warga bernama Nurlinda usai pulang dari berkebun karena dianggap meresahkan warga menangkap buaya tersebut. Setelah berhasil mengamankan buaya, warga bersama tim SAR kemudian melakukan pencarian dan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan 11 km dari lokasi awal hilangnya korban.
Peristiwa ini bermula saat korban membersihkan badannya di tepi sungai, lalu buaya datang memangsa sebelum akhirnya dilaporkan tenggelam dan hilang. Oh, ditemukannya 11 km cukup jauh ya, dan kalau kita lihat memang tadi buayanya besar sekali ukurannya. Ya, jadi harus waspada terhadap bahaya dari buaya yang ada di sungai maupun buaya darat ya. Yes, itu dia. Kita mengajak Anda untuk bergeser menuju ke Toraja, di mana ada aksi demonstrasi untuk menolak eksekusi dari rumah adat Toraja Tongkonan yang berusia ratusan tahun di Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang berakhir ricuh. Ya pemirsa, kalau kita lihat ya pemirsa ya, ini bagaimana aksi kericuhan juga kemudian terekam oleh kamera dan kami tampilkan untuk Anda. Dimana kericuhan terjadi saat masa aksi hendak membakar keranda mayat dan ban bekas di halaman kantor Pengadilan Negeri Makale. Namun polisi melakukan pengamanan merampas ban sesaat sebelum dibakar. Situasi semakin memanas saat pihak pengadilan tidak menemui massa. Massa pun kemudian mencoba menerobos masuk ke kantor pengadilan namun dihadang oleh petugas. Kalau Anda lihat memang emosi massa tidak mereda begitu ya, dan bahkan sempat mereda setelah pihak PN Makale memberitahukan bahwa eksekusi Tongkonan ditunda. Namun ketegangan sempat kembali pecah setelah massa mengetahui bahwa penundaan eksekusi hanya bersifat sementara saja. Eksekusi rumah adat Tanah Toraja Tongkonan Kapun di Kecamatan Kurat Tanah Toraja ini memang menuai kecaman dari masyarakat. Rumah adat usianya adalah 300 tahun. Ini memang kan disebut tidak tercantum dalam objek perkara hukum. Namun pihak Pengadilan Negeri Makale mengapa begitu ya tetap akan mengeksekusi objek tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Dari Sulawesi Selatan kami ajak Anda menuju ke Papua pemirsa. Ini Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kota Jayapura, Papua dianiaya oleh puluhan orang yang kemudian terjadi di sebuah kawasan apartemen Sakura Garden City di Cipayung, Jakarta Timur. Ya, penganiayaan terjadi saat Peter L. bersama dengan ahli waris mendatangi lokasi tanah milik kliennya yang telah memiliki putusan ingkrah. Namun kedatangan Ketua Peradi Kota Jayapura ini justru dihadang oleh 40 orang yang diduga preman. Para pelaku menyerang dan menganiaya tim kuasa hukum Peter L. hingga berakibat luka-luka dan juga memar. Insiden tersebut langsung dikecam oleh Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kota Jayapura dan meminta polisi untuk segera menangkap dan memproses hukum seluruh pelaku penganiayaan. Wow. Dan proses penganiayaan juga kemudian terekam oleh kamera warga ya, karena memang terjadi pada siang hari dan juga kemudian pada saat situasi juga sedang ramai. Ya, akan jadi kasus hukum baru ya. Itu dia. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini terjadi kecelakaan antara mobil jenazah dan juga sebuah sepeda motor di ruas jalan Banyumas. Ya, informasi pemirsa, satu orang mengalami luka parah akibat kejadian ini dan kami tampilkan bagaimana kemudian detik-detik peristiwa terjadi. Pada saat kecelakaan ini terjadi antara sepeda motor dan mobil jenazah yang terjadi di Jalan Raya Aji Barang Tolar, Desa Drama Karadenan, Banyumas, Jawa Tengah. Awalnya sepeda motor ini melaju dengan kencang dari jalan menikung dan kemudian terhempas jatuh hingga menabrak mobil jenazah dari arah berlawanan. Korban pingsan dan mengalami luka serius, kemudian sudah dievakuasi ya, diamankan untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke, pagi hari tak lengkap kalau kita tidak mendengar laporan indah dari Bu Gadis Sarah ya terkait dengan laporan lalu lintas pagi hari ini. Tepatnya saat ini sudah berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Halo Bu Gadis Sarah, bagaimana aktivitas lalu lintas hari ini di sana? Baik, terima kasih Maria dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Menemani jam berangkat aktivitas perkantoran Anda dari Pancoran, saat ini situasi arus lalu lintas sudah meningkat
sudah mengalami peningkatan volume kendaraan untuk kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi sudah dalam ramai pada pagi hari ini. Terlihat adanya peningkatan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light ataupun dari arah Tebet Saharajo yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Cuaca saat ini juga dalam keadaan cerah pemirsa, namun tetap antisipasi terhadap perubahan cuaca dengan selalu membawa jas hujan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Dan arus lalu lintas yang mengarah ke Kalibata ataupun Pasar Minggu juga sudah dalam keadaan ramai. Waspada terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Tebet dan Saharijo. Pemirsa, saat Anda melintasi kawasan Tebet dan Saharijo untuk menurunkan kecepatan kendaraan Anda dikarenakan pada kawasan ini terdapat proyek galian. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun juga Kuningan yang akan menuju ke Cawang ataupun Halim ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan masih relatif normal pada pagi hari ini dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 225 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 311 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas dikarenakan pengendara gagal menjaga jarak aman dan 23% korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, taati aturan dalam berlalu lintas dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Belajar sejarah bareng akademisi. Cakep. Brigadir Sarah, terima kasih. Widih, ada aja pantunnya kalau untuk Brigadir Sarah ya. Oke deh, kalau siapkan pantun untuk saya, kalau gitu kita jeda dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa dengan informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang membahas adanya penyesuaian di APBD dengan ada penurunan cukup signifikan di sana. Sesaat lagi untuk Anda. Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung digelar di Balai Kota Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah upaya sinkronisasi kebijakan fiskal antar pemerintah daerah dan pusat. Di antaranya mengenai pemotongan dana bagi hasil. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Jakarta akan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan pemerintah pusat dan menerima pemotongan DBH tersebut. Hal-hal yang penting bagi Jakarta, yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur DKI Jakarta karena tidak memprotes adanya pemotongan DBH. Purbaya berjanji akan mengembalikan dana tersebut ke daerah-daerah jika perekonomian membaik. Itu akan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Dalam pertemuan ini, Gubernur DKI Jakarta juga meminta izin kepada Menteri Keuangan untuk memanfaatkan guyuran dana 200 triliun rupiah dari pemerintah pusat ke Bank Himbara untuk dimanfaatkan BUMD
yang disambut positif oleh Menteri Keuangan. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini satu persatu korban ambruknya musola Ponpes Al-Hosidi sudah mulai pulih dan diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Puro Sidoarjo. Jadi memang sejak awal kejadian ambruknya musola Ponpes Al-Hosidi, ini Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo telah menerima 45 korban dan hingga kemarin 41 diantaranya telah diperbolehkan untuk pulang. Masih ada 2 orang yang menjalani perawatan intensif, yaitu pasien atas nama Shailendra, Haikal, dan Wahyudi. Berdasarkan keterangan dari tim medis rumah sakit, kondisi Haikal berangsur membaik setelah menjalani tindakan operasi. Kemarin juga ini Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Salah satu pembahasannya adalah membahas mengenai pesantren ya. Nah itu dia, apakah kemudian juga akan ada salah satu hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut? Karena pertemuan 2 pejabat negara di Kabinet Merah Putih ini dalam rangka salah satu seperti yang Reza sampaikan tadi ya, terkait dengan pembahasan pembangunan pondok pesantren yang memang belum memenuhi standar. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren, tidak hanya di Al-Hosidi saja ya. Instruksi Presiden ini disampaikan usai adanya peristiwa ambruknya bangunan di lingkungan pesantren Al-Hosidi Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa. Ya pemirsa, sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung bagaimana ke lokasi ambruknya bangunan musola Al-Hosidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi pertemuan keduanya ini ditemani langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i, dan Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing. Sebelum meninjau lokasi bangunan yang ambruk, rombongan menuju kediaman pengasuh Ponpes Al-Hosidi. Setelahnya, Menteri PU menuju lokasi reruntuhan bangunan yang di saat bersamaan masih berlangsung proses evakuasi jenazah oleh tim SAR gabungan. Dodi Hanggodo menyampaikan jika pemerintah saat ini masih fokus pada proses pencarian dan evakuasi korban reruntuhan kemarin. Setelah proses evakuasi selesai, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan langkah teknis serta evaluasi bangunan, termasuk bangunan di pondok pesantren seluruh Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ada data yang cukup mengejutkan kemarin ya, dari 43.000 lebih pondok pesantren hanya 50 saja kan yang memiliki izin pembangunan bangunan. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak kembali terulang ya, sehingga memang bisa dicegah ketika struktur bangunan sudah diperiksa dengan baik. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai pelaku pembunuhan seorang wanita pengusaha jual beli mobil yang dibekuk oleh tim gabungan Polsek Jambi Selatan dan Resmob Polda Jambi. Selengkapnya usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Belasan rumah di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, ini informasinya dilaporkan rusak pemirsa setelah diterjang oleh angin puting beliung. Jadi selain rumah, ada pohon juga tumbang menimpa bangunan musola. Terpaan angin yang sangat kuat ini membuat atap rumah warga berterbangan hingga menimbulkan kerusakan parah. Selain angin kencang, cuaca ekstrem ini menimbulkan angin puting beliung yang menghancurkan bangunan rumah warga. Bahkan sebuah pohon tumbang menimpa musola yang digunakan warga setempat. Ada 17 rumah dan 1 musola yang mengalami kerusakan cukup berat, dan warga juga berharap bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk segera memperbaiki tempat tinggal mereka.
Tidak hanya di Banten, tapi ini angin kencang juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Ada puluhan pohon di Jalan Raya Ciater Serpong, Kota Tangerang Selatan yang tumbang hingga menutup jalan. Ya, petugas BPBD Kota Tangerang Selatan berjibaku mengevakuasi pohon yang tumbang dengan menggunakan alat potong. Pohon juga kemudian diketahui mengenai beberapa pengendara yang melintas di jalan raya tersebut. Baliho yang berukuran besar pemirsa menimpa rumah warga yang berada di dekat baliho di kawasan Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Informasinya ini wilayah Tangerang Selatan sendiri pada saat hujan deras memang kemudian mengakibatkan banyaknya pohon tumbang akibat angin yang begitu kencang yang terjadi hari kemarin. Ya, kondisi papan. Ya, kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Kecelakaan maut yang melibatkan mobil rombongan penyanyi dangdut Cantika Davinka dengan pemotor hingga kemudian menyebabkan 2 korban tewas di Magetan, Jawa Timur akhirnya berujung damai. Kapolres Magetan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak di sebuah rumah makan di Magetan pada Selasa siang. Langkah ini dilakukan atas dasar kesepakatan yang diajukan kedua belah pihak menyusul korban yang masih berusia di bawah umur yang tidak memiliki surat kelengkapan berkendara. Meski demikian, Satlantas Polres Magetan tetap melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan termasuk memeriksa Cantika Davinka, sopir mobil yang juga saksi yang melihat di lokasi kejadian. Sebelumnya Jumat malam lalu, kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil rombongan penyanyi dangdut Cantika Davinka dengan sepeda motor yang tak dilengkapi lampu. Selain menabrak sepeda motor korban, mobil tersebut juga menabrak bengkel mobil. Akibat peristiwa ini 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kita bergeser ke Medan, pemirsa. Ada 34 narapidana high risk atau beresiko tinggi yang ada di Lapas Kelas 1 Medan, Sumatera Utara dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Pemindahan dari narapidana ini dikawal ketat oleh puluhan petugas Brimopolda Sumatera Utara bersenjata lengkap. Nah, inilah dia, ada 34 narapidana ya yang dipindahkan ini mayoritas merupakan narapidana yang terlibat kasus peredaran narkotika dengan resiko tinggi yang dipidana mulai dari 10 tahun, bahkan ada yang kemudian hingga seumur hidup bahkan hukuman mati. Untuk narapidana yang dipindahkan ke Nusa Kambangan merupakan narapidana yang diduga masih melakukan bisnis peredaran narkoba selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas 1 Medan. Saat ini Lapas Kelas 1 Medan sendiri telah dihuni sebanyak 2.864 narapidana. Dari jumlah tersebut 2.164 narapidana diantara yang merupakan narapidana kasus narkotika dan divonis mulai dari 7 tahun hingga hukuman mati. Jadi kebanyakan narapidana kasus narkotika ya yang Betul. memang high risk. Dan masih bandel lagi di lapas. Masih bandel melakukan aksinya. Tapi kalau koruptor tidak termasuk high risk di sana ternyata ya. Wow, nah kalau informasi berikutnya untuk Anda pemirsa, di mana ada pelaku pembunuhan seorang wanita pengusaha jual beli mobil yang kemudian dibekuk oleh polisi. Jadi pelaku ditangkap di salah satu rumah kos di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelarian Diki, warga Palembang, Sumatera Selatan berakhir usai polisi menangkap di sebuah kamar kos. Dede ini merupakan pembunuh seorang wanita, pengusaha jual beli mobil, warga Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Dari keterangan yang didapat oleh polisi, Dede mengaku sudah berniat untuk menguasai mobil milik korban dengan berpura-pura menjadi pembeli dari media sosial. Sebelumnya, warga Palmerah, Kota Jambi geger dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam kamar tidur rumahnya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah. Dan kita mengajak Anda pemirsa untuk lebih mendalami kasus ini bersama dengan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Sultan Binanga Siregar. Selamat pagi, Pak Kapolres. Kapolres. Selamat pagi. Pak Kapolres, tadi sempat dikatakan bahwa memang ini terduga pelaku sudah berniat untuk menguasai mobil milik korban dan membunuh korban. Sebenarnya rencananya sudah dilakukan berapa lama? Jadi, selamat pagi. Jadi begini Mas, begitu dia mau membeli ini sebetulnya
kami sudah menangkap yang bersangkutan dan sebelumnya dia sudah ada upaya untuk membeli di tempat yang lain, ya di Jambi juga. Dan pelaku ini juga seorang residivis juga yang baru lepas dari lapas pada tahun 2023. Yang bersangkutan juga menggunakan setiap perpindahan, pergeseran, dia menggunakan HP orang lain untuk memesan ojol atau ojek online, ya sehingga berapa kali dia menggunakan ojek online, disitulah kita menyatakan bahwa dia memang sudah ada niat ataupun rencana. Niat. Oke, dan pada saat eksekusi apakah betul-betul ini dilakukan oleh seorang diri, Pak Kapolres? Sampai saat ini, Mbak, kita masih melakukan pengembangan. Ya, memang betul yang bersangkutan masih sendiri. Oke, tadi sempat dikatakan juga bahwa pelaku ini merupakan residivis. Apakah memang ini kasus serupa dan modus yang dilakukan apakah sama dengan kasus sebelumnya? Berbeda, Mas. Ya, kasus sebelumnya penipuan. Kalau ini dia melakukan pencurian dengan kekerasan. 365 ayat 3, Mbak. Lantas kenapa dia memilih korban yang ini? Tadi Anda katakan memang sudah melakukan aksi sebelumnya untuk membeli mobil juga begitu ya pada tempat lain. Tapi apa yang membuat kasus itu tidak berhasil dilakukan atau eksekusinya tidak terjadi di kasus di tempat sebelumnya, kejadian sebelumnya begitu? Ya, jadi melalui serangkaian scientific crime investigation ya, yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan juga dibantu oleh Resmob Polda Jambi, ya pada saat pelaku ini juga sudah berangkat ke perumahan di Jambi Benfica, dia sudah memesan juga menghubungi melalui Facebook juga dan juga melalui WA. Ya, yang bersangkutan sudah datang ke rumah di perumahan di Benfica di Jambi. Ya, dia datang ke sana. Begitu situasinya di perumahan tersebut sangat ramai, banyak orang. Dia menyatakan, saya mencari mobil yang lebih bagus yang ada sunroofnya, ya, yang ada sunroofnya. Jadi ketika melihat situasinya di sana tidak mendukung, yang bersangkutan menyatakan tidak jadi membeli. Dan dari sana dia menyampaikan tolong pesankan ojek saya mau ke perumahan yang di Lorong Hasim ataupun di Tanjung Lumut. Demikian, Mas. Oke, dan kemudian akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Tapi kalau ingin melihat latar belakang dari pelaku, Pak Kapolres, sebenarnya latar belakang dari profesi apa ini? Ya, profesinya serabutan, Mas, Mbak. Jadi dia belum ada pekerjaan yang menetap, Mbak. Sehingga memang kemudian hasil dari kejahatan ini rencananya akan digunakan untuk biaya hidup begitu? Jadi memang sebagian memang dia mengakui bahwa untuk menghidupi juga perempuannya ataupun pacarnya yang ada di Lampung yang ditangkap juga di Palembang, Mbak. Baik, Pak Kapolres, ini kalau dari keterangan yang kami dapatkan, korban ditemukan di rumah korban begitu ya. Apakah memang dalam perjanjian mereka berjanji bertemu di rumah korban dan kondisi rumah saat itu apakah memang korban sendirian di sana? Ya, jadi sebelumnya pada tanggal 1 Oktober jam 17.45 ya, setelah dari tempatnya komplek Benfica yang ada di Telanai-Pura, yang bersangkutan sudah kontak ya melalui dengan WA, ya melalui WA untuk melihat mobil Pajero tersebut, sehingga yang bersangkutan datang ke sana ya sudah memang melalui perencanaan yang tadi saya sebutkan, memesan ojol pun dia tidak mau menggunakan
HP-nya dia sendiri, tapi menggunakan HP orang lain. Setiap tempat dia menggunakan HP orang lain. Pada saat itu, Mas, dia sudah datang dulu pada malam harinya, sore harinya juga dia sudah melihat juga, ya, dan menyatakan pembayaran akan dilakukan besok paginya, ya, besok paginya. Jadi pada saat itu ibu itu memang dalam keadaan sendiri, tidak ada siapa-siapa, ya, dan suami adalah pekerja di kabupaten yang lain, di suatu perusahaan swasta. Ya, artinya memang sudah kemudian direncanakan dan kemudian dilakukan di kediaman korban begitu ya Pak. Kemudian apa pasal yang akan disangkakan kepada tersangka Pak? Pasal yang diterapkan kepada tersangka 365 ayat 3 ya Mbak ya. Dengan ancaman hukuman Pak? Itu ancaman hukumannya 15 tahun Mbak. 15 tahun. Ya. Baik, terima kasih banyak Kapolresta Jambi Kombes Pol Sutan Binanga Siregar atas waktu yang bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas dan Baik pemirsa, Baik. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai 2 tahun sudah genosida terjadi di Gaza Palestina. Agresi bengis Zionis Israel tidak hanya meluluh lantahkan 365 km persegi wilayah Gaza, tapi juga menewaskan lebih dari 67.000 warga. Ya, dan tak terasa ini sudah 2 tahun lamanya kemudian genosida dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza dengan berbagai upaya, baik itu dengan resolusi PBB yang nampaknya hingga saat ini tidak ada hasil. Lebih dari 67.000 warga sipil menjadi korban di sana selama 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan hari ini sudah 8 Oktober 2025. Tapi ternyata perdamaian masih belum bisa ditemukan di sana. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Wanda Hamidah, relawan Global Sumut Flotilla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga bersama kami pengamat Timur Tengah TV One Irfan Maulana. Kang Irfan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Wanda, alhamdulillah sudah kembali dengan selamat ke Indonesia meskipun tentu ada rasa kekecewaan ya, tidak bisa kemudian menembus Gaza. Boleh tidak sih Mbak diceritakan begitu perjalanan Anda dari mulai Indonesia hingga kemudian bisa kembali lagi ke sini, Mbak? Saya secara pribadi akan berusaha dengan cara apapun untuk menembus Gaza. Sebelum Global Sumut Flotilla saya sudah melakukan, kita coba by land ya. Bersama dengan rombongan waktu itu ya. Global March to Gaza. Karena sebenarnya ini adalah untuk memperlihatkan kepada Palestina bahwa we are not our government, kita bukan pemerintahan negara kita. Kita akan standing karena Palestina sudah memberikan keteguhan dan kegigihan mereka untuk berjuang tetap berada di negara mereka, itu memberikan kita sisi kemanusiaan yang luar biasa gitu, bahwa we want to stand up for you gitu, bahwa kita ingin menunjukkan solidaritas dunia, dan ini nggak cuma Indonesia tapi kita ingin menunjukkan solidaritas dunia bahwa kami bersama Palestina. Dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel selama 8 dekade, kurang lebih 80 tahun, dan genosida yang terjadi ini mengganggu dan meresahkan penduduk dunia, dan ini harus dihentikan. Dengan cara apa? Sebetulnya harusnya negara yang bertindak, negara-negara, pemerintahan negara-negara yang punya alat, yang punya senjata untuk menghentikan genosida di Palestina ini gitu. Tapi kemudian mereka tidak melakukan apa-apa sehingga terpaksa kami rakyat sipil yang harus membuka blokade terhadap pengepungan ilegal Israel terhadap Palestina, hanya untuk memberikan bantuan humanitarian aid. Itu yang kita bawa adalah makanan, minuman, alat-alat medicine, obat-obatan, alat-alat kesehatan, oksigen dan lain-lain gitu. Jadi we have to stop this. Kita harus menghentikan ini somehow, dan ini nggak akan berhenti sampai genosida berakhir dan Palestina merdeka. Oke, Mbak Wanda, pada saat kemarin berkumpul dengan relawan dari seluruh dunia, ini bersamaan dengan sidang umum PBB juga di New York. Kurang lebih pembahasannya sama di sana. Termasuk Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa kemerdekaan untuk warga Palestina juga harus dilakukan di sana. Bagaimana tanggapan dari relawan-relawan dari seluruh dunia terhadap sidang umum PBB 2 pekan lalu? Pada saat ini sebetulnya kita udah
Palestina udah tidak membutuhkan diskusi-diskusi dan rapat-rapat baik bilateral maupun multilateral, tapi yang dibentukkan adalah aksi nyata. Gitu. Jadi just stop waiting ya, stop menunggu. Kita nggak bisa lagi lihat pembunuhan yang secara brutal dilakukan sampai detik ini, sampai hari ini, dan kalian tidak berusaha, when I said kalian, it means government, nggak berusaha untuk menghentikan itu, dan genosida nggak berhenti ketika kalian hanya rapat-rapat dan kalian tahu bahwa itu tidak pernah digubris sedikit pun oleh masih Zionis Israel yang didukung oleh Amerika gitu. Jadi mereka merasa lebih tinggi dari hukum manapun, lebih tinggi dari hukum dunia, dan bahkan tidak mengignore ya, bahkan mengignore PBB gitu. Itu dia. Di PBB udah jelas ya, ICJ sudah memutuskan, Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa mereka melakukan genosida dan Netanyahu harus diadili, dan sampai sekarang mereka merasa di atas hukum karena dan mereka mentertawakan PBB dan mentertawakan dunia karena genosida terus berulang dan kalian tidak bisa menghentikan Israel sama sekali. Dan seperti tidak ada yang bisa kemudian melawan Israel begitu. Tapi teman-teman relawan kemudian dengan tidak hanya Mbak Wanda dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia kemudian kemarin berkumpul untuk menembus Gaza. Tapi Mbak, banyak juga pertanyaan bagaimana kemudian kapal yang ditumpangi oleh Mbak Wanda dan rekan-rekan relawan lainnya kemudian sempat terhenti ya di Italia. Ya banyak hambatan. Banyak hambatan, banyak sabotase dari dalam negeri, dari luar negeri. Itu banyak sekali. Tapi yang membuat saya berbesar hati dan merasa terharu karena ratusan orang yang diharapkan 300 orang partisipan dari Tunisia ternyata membludak jumlahnya dan lebih dari itu sehingga kapal aja nggak cukup dan setengah dari mereka adalah penduduk non Muslim gitu. Jadi itu yang membuat saya terharu. Bahkan pemerintahan sekarang yang paling keras mengecam Israel adalah bukan pemerintahan, bukan Indonesia tentunya, bukan negara-negara Arab, tapi negara-negara non-Muslim seperti Spanyol, Kolombia, dan banyak negara lagi. Oke, apa yang terjadi dengan kapal yang Anda tumpangi ya Mbak? Kenapa kemudian kapal-kapal relawan lainnya kan ada sebagian yang bisa menembus kan ke Gaza? Ya, ada. Apa yang terjadi? Ya, saya gini, karena kita nggak punya kapal sendiri, Indonesia nggak punya kapal sendiri, jadi ini adalah pelajaran yang besar buat saya, dan insya Allah nanti kalau kita akan mempersiapkan bahwa in the next flotilla dan pasti ada next flotilla lagi karena ini bukan flotilla yang pertama juga, sudah dimulai dari 2010 kita lihat ada flotilla sebelumnya, kemudian ada Handala, ada flotilla ini, ada Mafi Marmara yang waktu itu juga mengorbankan nyawa karena 6 orang ditembak mati di Mafi Marmara ketika membawa humanitarian aid, dan ini akan terus dilakukan sampai genosida terhenti, dan insya Allah next time kita masuk dengan kapal yang lebih bagus, lebih layak, yang kita beli dengan uang kita sendiri dengan kapal. Kalau kemarin kan saya masuk ke kapal yang memang bukan milik Indonesia sehingga kita harus berebutan, dan terakhir kapal-kapal itu memang dalam kondisi yang kurang layak untuk melaju di Laut Mediterania. Gitu. Jadi itu pelajarannya ya, mungkin memang akan ada upaya ke depannya. Tapi apa sih Mbak yang kemudian hambatan-hambatan yang dialami kemarin oleh para relawan, termasuk tadi kan Mbak Wanda sempat sampaikan ada sabotase. Apa sabotase yang dirasakan Mbak? Sabotasenya luar biasa ya. Pertama adalah ketika kita masih di Tunisia aja, kapal belum berlayar aja itu udah ada intimidasi, drone 2 malam berturut-turut di jam yang sama, sekitar jam 12 sampai 1 malam untuk menakut-nakuti para partisipan. Kemudian yang kedua, kapal-kapal banyak yang dalam kondisi tidak kurang bagus untuk berlayar ke Laut Mediterania. Kemudian di kapal-kapal itu pun rebutan, jadi dari Tunisia setengah partisipan udah tidak bisa masuk. Balik lagi di Sisilia, termasuk kapal saya 10 kapal tidak bisa lagi berlayar. Dari kendala kapal sampai kendala kapten kapal, ada kapal yang layak tapi kami nggak punya kaptennya gitu. Jadi banyak banget kendalanya, dan ya saya rasa juga di Indonesia kalau banyak negara yang pemerintahannya mendukung Global Smooth Flotilla,
seperti Malaysia gitu ya, mereka bisa didukung full oleh government, tapi kita nggak mendapatkan dukungan pemerintah. Saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, sudah 2 tahun genosida terjadi di sana. Tekanan internasional juga sudah banyak begitu. Apa yang membuat ini masih terjadi sampai sekarang? Gini, tapi pertama saya berikan apresiasi dan simpati dulu kepada Mbak Wanda dan tim ya. Ini merupakan aliansi global kemanusiaan, lintas agama, ras, etnis ya. Tujuannya satu adalah menembus blokade yang membuka blokade Israel terhadap 2 juta warga Gaza yang tengah menghadapi genosida. Ini upaya yang tidak hentinya ya dari masyarakat, mewakili masyarakat dunia yang masih punya hati nurani. Tapi poin penting dari saat yang 2 tahun genosida Gaza ini adalah mata hati warga dunia makin terbuka. Suka tidak suka ya, rela tidak rela dengan peristiwa ini, sudah 157 negara yang akhirnya menganggap negara Palestina itu ada. 157 negara sudah deklarasi two-state solution, terutama negara-negara Eropa, sekutu Amerika, dan sekutu Israel. Yang mereka juga berubah. Dan yang lebih penting juga adalah perubahan dari pandangan masyarakat dunia. Survei-survei di berbagai negara yang selama ini pelindung Israel, itu sudah menunjukkan masalah ini berubah. Hari Senin kemarin misalnya Washington Post merilis survei terhadap opini warga Yahudi Amerika sendiri. Bayangkan 60% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan kejahatan perang. 40% menilai ini genosida. Genosida itu bobotnya jauh lebih berat di atas war crime. Dan lebih tinggi lagi di kalangan warga Amerika non-Yahudi. Minggu sebelumnya di ekonomi juga mengungkapkan hal yang sama. Terjadi pergeseran opini publik. Sekarang mayoritas orang dewasa Amerika menilai Israel itu melakukan kejahatan perang. Termasuk di kalangan pendukung Partai Republik, kalangan konservatif yang selama ini solid, loyal mendukung Israel. Termasuk di kalangan evangelicals, anak-anak muda. Kan ada kelompok evangelikal yang selama ini menganggap Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu adalah nubuat akhir zaman, mereka itu adalah punya keistimewaan untuk berbuat apapun. Itu sudah mulai bergeser di kalangan anak muda mereka. Jadi ini, dan Trump pun mengakui itu. Dalam wawancara di Daily Caller beberapa minggu lalu, Trump mengaku terkejut, anak orang dewasa Amerika sudah mulai berubah pikiran. Tapi kalau anak mudanya kata dia. Kalau kita lihat live streaming ini, mungkin kalau dulu Holocaust, media nggak secanggih ini. Sekarang kita lihat live streaming, 24 jam isinya pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Dan itu sebabnya kenapa Israel membenci media. Banyak ratusan wartawan dibunuh di Gaza. 400 jurnalis. Karena jurnalis yang membuka fakta ini ke mata dunia, itu bikin dunia berubah ya. Karena juga peran media. Dan kenapa? Karena banyak wartawan yang dibunuh. Wartawan yang dibunuh bukan cuma wartawan Palestina, wartawan Reuters, wartawan CNN, wartawan berbagai media. Karena di situ mereka membuka fakta, dilihat oleh dunia apa yang terjadi di situ. Bayangin dalam 2 tahun 67.000 orang tewas, hampir separuhnya perempuan dan anak-anak. Nurani manusia mana yang bisa mentoleransi ini? Jadi ini yang membuka dunia. Itu sebabnya kenapa kita apresiasi betul tim relawan kemanusiaan kemarin bertaruh nyawa ya, Mbak Wanda dan kawan-kawan untuk menembus blokade ini. Dan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya kira akan diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain. Tapi terlepas dari situ saat ini, ada boleh saja Mbak Wanda pesimis dan yang lain, ada secercah kecil cahaya di ujung lorong gelap yang panjang. Hari ini delegasi Hamas dan delegasi Israel bertemu secara indirect ya di Mesir untuk membahas 20 poin proposal Trump. Dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, Amerika. Konon mantu Trump juga hari ini, Jared Kushner, tiba di Mesir. Jared Kushner itu orang arsitek Deal of Century, Abraham Accord, yang terbukti gagal. The monster of the monster, the head of the monster. Deal of Century yang dirancang oleh Jared Kushner yang saat ini hari ini tiba di Mesir, itu dulu merancang konsep perdamaian Timur Tengah tapi tanpa membahas nasib Palestina dan terbukti gagal. Enggak, semua upaya bagaimana melakukan pembahasan Palestina tanpa orang Palestina. Nah, apakah kemudian Hamas itu akan kemudian perwakilan Hamas atau Palestina akan hadir? Kang Irfan dijawab sesaat lagi ya. Usai jeda, kami jeda dulu pemirsa. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelumnya memang sejak awal 2 tahun lalu TV One selalu bersama dengan
masyarakat Palestina. Kita selalu memberitakan mengenai hal ini dan kita juga berjuang bersama untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina. Salah satunya juga kan media kita adalah satu-satunya media yang pertama kali menggunakan Shell Palestina pada saat memberitakan bagaimana Israel begitu kejamnya melakukan genosida terhadap Gaza dan juga Palestina, melaparkan masyarakat Gaza untuk kemudian melakukan genosida. Itu yang kemudian salah satu hal yang kita kecam, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Wanda dan rekan-rekan begitu ya yang telah terima kasih kepada TV One karena saya tahu banyak TV yang pro Zionis juga. Terima kasih banyak Mbak Wanda, terima kasih banyak apresiasinya. Kita kembali, Kang Ivan tadi sampaikan bahwa paling tidak ada secercah harapan begitu ya dengan adanya pertemuan negosiasi di Kairo di mana akan mempertemukan antara Hamas bahkan juga perwakilan Amerika. Tapi pertanyaannya, lagi-lagi kita nggak mau terima bahwa kemudian setiap pembahasan kemerdekaan Palestina, tapi pihak Palestina maupun Hamas tidak dilibatkan di sana. Saya katakan ini secercah harapan di lorong gelap yang panjang 100 tahun konflik ini yang dimulai deklarasi Balfour tahun 1917 ketika Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi yang mengizinkan orang-orang Yahudi diaspora membangun homeland atau tanah air di tanah orang Palestina. Ini konflik ini dimulai tahun 1917. Ini lorong gelap panjang selama 100 tahun lebih. Di situ terjadi ethnic cleansing, genosida, pembantaian, pengusiran, aneksasi, aparteisme dan lain sebagainya. Ini sudah lelah dunia melihat ini. Nah, saya katakan secercah harapan itu, walaupun saya maklumi juga banyak yang pesimis termasuk Mbak Wanda ya, karena sekian seabad ini dihanati terus orang Palestina. Kenapa? Karena pada akhirnya ada jalan keluar untuk gencatan senjata dengan 20 poin proposal Trump. Betul. Ketika Hamas menerima sebagian dari poin tersebut, masih memberikan catatan pada poin yang lain, dan Israel juga menerima sebagian dan belum sepenuhnya menerima. Hari ini mereka bertemu dalam indirect talk di Mesir, dimediasi oleh Amerika, Qatar, Turki, dan Mesir. Di situ ada pembicaraan-pembicaraan tentang gencatan senjata dulu, karena ini pembantaian harus dihentikan dulu. Oke, perwakilan Palestina hadir? Khalil Al-Hayya sendiri, tokoh politik tertinggi Palestina hadir. Dari Israel ada Ron Dermer. Dan konon Jared Kushner juga hari ini akan tiba. Dia termasuk arsiteknya Trump untuk Timur Tengah. Dia arsitek Deal of Century dan Abraham Accord yang terbukti gagal menjadi solusi perdamaian di Timur Tengah. Karena Deal of Century-nya versi Jared Kushner dulu itu sama sekali tidak melibatkan Palestina. Tidak melibatkan membahas nasib bangsa Palestina. Nah, ini juga yang sebetulnya menimbulkan pesimisme di poin 20 poin Trump ini, karena dalam pembentukan ada yang namanya Board of Peace, Dewan Perdamaian yang akan memimpin pemerintahan transisi di Gaza. Yang di situ tidak terwakili unsur kepemimpinan Palestina. Beberapa orang diramalkan akan memimpin seperti Tony Blair, ada Najib Sawiris, dan ada juga seorang rabi Yahudi malah. Ada seorang ekonom dari Wall Street, ada juga seorang pejabat PBB yang akan memimpin ini dewan ini. Dewan yang akan berjumlah 80 orang ini kemungkinan hanya satu orang unsur Palestina. Ini yang menimbulkan pesimisme karena khawatir ini mengulangi kegagalan Abraham Accord atau Deal of Century yang arsiteknya Jared Kushner. Tapi saya kira ini dunia berpacu dengan waktu ya. Apapun ini sudah di atas meja, gencatan senjata dulu. Israel tarik dulu pasukan dari Gaza, kemudian segera pertukaran sandera dan tawanan, karena dunia sudah lelah melihat tiap hari orang-orang tidak bersalah dibantai. Stop dulu. Memang akan ada kerumitan berikutnya yang akan diselesaikan. Beberapa negara Arab juga memberikan catatan terhadap 20 poin ini. Ada yang harus dinegosiasi ulang. Terutama soal disarmament. Hamas sudah bersedia disarmament, tapi Hamas keberatan kalau diserahkan kepada pihak yang tidak mewakili Palestina. Jelas. Hamas maunya diserahkan kepada pemerintahan transisi teknokratis Palestina. Akankah ini menemukan jalan keluar? Saya harapkan setelah tercapai gencatan senjata dulu dan pertukaran sandera dan tawanan, serta ada jalan aman buat pemimpin Hamas untuk menjalani proses amnesti ke negara aman, diikuti dengan kepastian soal transisi pemerintahan yang mewakili Palestina. Jangan sampai lagi-lagi orang Palestina tidak dilibatkan atau diabaikan. Ini akan mengulangi kegagalan Abraham Accord yang arsiteknya Jared Kushner. Karena kan yang hari ini tiba di Mesir untuk ikut nimbrung dalam proyek proposal Trump ini. Oke, saya ke Mbak Wanda.
Anda Kalau sudah hadir. saya sih melihatnya ini upaya buying time oleh Amerika dan Israel menghadapi tekanan dunia yang semakin keras dan semakin gencar ya. Karena kalau kita lihat di Palestina sekarang, land firm pertanian itu 95% udah hancur, infrastruktur building 89% udah hancur, food supply 85% sudah tidak ada. Bayangkan Anda punya rakyat hanya bisa masuk makanan 10% untuk rakyatnya, 90% udah nggak ada lagi. Ini tidak akan sengaja melaparkan warga ya. Dan yang terlibat dalam pertemuan itu adalah arsitek genosida dalam hal pembiayaan dan persenjataan. Jadi jangan terlena dengan tipu daya Amerika dan jangan terlena dengan tipu daya Zionis, dan tetap rapatkan barisan dan tetap tunjukkan solidaritas untuk rakyat Palestina dan terus berikan tekanan terhadap pemerintahan di mana negara kita berada untuk send the army to unarm the Israel. Oke, rencana tadi di awal sempat disebutkan bahwa ada rencana untuk gencatan senjata dalam mungkin beberapa waktu saja begitu. Anda melihatnya gimana? Ini suatu hal yang positif? Gencatan senjata hanya seperti yang tadi Anda bilang, buying time begitu? Saya nggak pernah lihat Zionis meletakkan senjatanya. Saya nggak pernah lihat, dan yang punya senjata itu mereka. Gitu. Kalau kita bicara Hamas, buat saya Hamas adalah pejuang kemerdekaan seperti Jenderal Sudirman. Dan senjata Hamas itu gak seberapa. Ya? Ujung jari persenjataan mutakhir yang digunakan 100.000 ton loh. 100.000 ton bom yang digunakan untuk menghancurkan Palestina. Berapa kali lebih besar dari Hiroshima dan Nagasaki. Kang Irfan, bagaimana kita kemudian bisa percaya paling tidak memiliki harapan dari pertemuan ini, karena kemarin 3 Oktober saja Israel sudah menyatakan akan melakukan gencatan senjata, bahkan juga menyampaikan kepada Hamas untuk kemudian melakukan pertukaran sandera begitu ya untuk mengakhiri genosida ini, tapi buktinya 4 Oktober serangan udara masih berlangsung. Ini memang salah satu kerumitan ya, karena selama pemerintahan Zionis militan garis keras yang berkuasa di Israel saat ini, memang wajar kalau orang seperti Mbak Wanda, para aktivis itu pesimis, atau orang yang paham histori seabad lorong gelap pembantaian karena ini. Karena setiap perjanjian yang dilakukan, setiap kejahatan kemanusiaan semakin banyak di situ. Jadi akan terlalu kelompok garis keras yang berkuasa di Israel selalu akan mensabotase setiap upaya perdamaian. Contoh, Yitzhak Rabin sendiri yang penandatanganan Oslo, penerima hadiah Nobel perdamaian, dan salaman dengan Arafat dibunuh oleh mereka yang sekarang berkuasa. Betul. Jadi orang yang berkuasa saat ini mewakili kelompok garis keras yang dulu mereka membunuh Yitzhak Rabin. Jadi kelompok yang tidak mau perdamaian. Salah satu menteri Israel itu, Bezalel Smotrich, menteri keuangan itu mengatakan, kami Israel tidak tunduk pada hukum internasional. Kami bangsa pilihan Tuhan. Kami tidak tunduk pada hukum internasional. Jadi buat mereka melanggar semua perjanjian, melanggar semua komitmen itu sah saja. They're above the law ya. Sebagai klaim karena mereka bangsa PBB bahkan gak ada marwahnya. Dan maksudnya mereka bisa ngomong Palestina itu binatang dalam tubuh manusia mereka dan layak human animal dan layak dibasmi dan layak dimasukkan dalam kerangkeng. Itu salah satu kerumitan ya yang terjadi saat ini dilemanya. Tapi kan begini, kita harapkan juga tekanan dalam negeri Israel. Survei terkini itu 70% publik Israel itu menghendaki stop war, hentikan perang, pertukaran sandera. Mereka sudah lelah, apalagi setelah mereka menyaksikan gelombang dukungan two state solution di PBB kemarin makin kecut tuh, dan mereka merasa sudah menjadi musuh dunia, sudah menjadi common enemy. Sekarang orang Israel tidak berani lagi wisata ke luar negeri ke negara-negara yang dukung two state solution, itu udah nggak berani. Netanyahu pun minggu kemarin waktu berangkat ke New York mau pidato, harus muter-muter dulu ya. Dia tidak melewati daratan Eropa, negara-negara yang Palestina. Dia selap-selip di selatan Italia, kemudian di Mediterania, ngelip di Gibraltar. Dia nggak berani lewat Spanyol, lewat Perancis. Satu pesan lagi, Indonesia jangan lupa untuk tidak menerima atlet Israel di sini, ya. Yang sebentar lagi katanya akan datang. Jangan sampai kita terima kerjasama apapun, termasuk dalam hal olahraga. Tapi gimana pun saya sih masih tetap melihat ada secerca harapan. Ya. Pertama, ada bagian dari 20 poin Trump ini yang bisa applicable. Yang kedua, tekanan dalam negeri Israel. Di Israel sendiri ada kelompok yang tidak antipati dengan yang berkuasa. Saya ingat Yair Lapid, pemimpin SAT, pemimpin oposisi Israel itu bahkan pernah pidato di sidang umum PBB.
Dia siap, Israel siap mendukung Palestina sebagai buah negara dalam konsep two state loh. Hanya saja Yair Lapid ini kemudian berganti, naik lagi Netanyahu, kelompok militan Zionis berkuasa lagi. Kelompok anti perdamaian yang merasa dirinya bangsa pilihan Tuhan, yang merasa tidak perlu tunduk kepada semua hukum internasional. Meskipun juga two-state solution ini kan juga sebenarnya tak mudah juga diterima oleh publik begitu ya Kang. Gini, two-state solution itu paling tidak menjadikan jalan tengah negara-negara yang juga mengakui Israel, akhirnya juga mengakui Palestina. Jangan lupa dari 157 yang mau two-state solution itu, 80% juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau ini dihindari, ini bubar jalan lagi nih gitu. Kira-kira gitu Mbak Wanda. Ya ini saya anggap terlepas dari pesimisme, secercah harapan di lorong gelap yang panjang. Di lorong gelap gulita. Yang panjang abad ini loh. Paling tidak siapa tahu ini kan. Baik, Mbak Wanda terakhir harapannya sebagai relawan begitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung relawan dan juga apa yang bisa kita lakukan sebagai media untuk mendukung dari kemerdekaan Palestina ini? Gini, bahwa kita makhluk dunia ini kasih lihat kepada dunia bahwa yang terjadi di Palestina ini adalah dehumanisasi. Bayangkan seorang manusia tidak dianggap sebagai manusia dan layak dibunuh dan layak dimasukkan ke dalam kandang gitu. Human animal katanya. We have to say something about it. Dan di saat ini menurut saya kita nggak cukup hanya bicara di media sosial aja, tapi harus melakukan aksi-aksi nyata untuk menstop genosida yang sampai detik ini masih kita saksikan secara live streaming. Dan kita kasih lihat bahwa berikan tekanan kepada pemerintahan untuk disarm Israeli. Kalau semua rakyat seluruh dunia melakukan itu, harusnya genosida bisa berhenti hari ini juga gitu. Jadi tetap do something, melakukan aksi nyata untuk stop genosida. Oke, terima kasih banyak Mbak Wanda Hamidah, terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktu bersama kami. Ini 2 tahun genosida Gaza yang tentunya menggugah lagi hati kita semua untuk tidak kemudian hanya berdiam diri. Betul ya, tapi aksi nyata kemudian untuk bisa membuka blokade, paling tidak memberikan rasa aman, solidaritas bagi warga Gaza. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wanda, Kang Irfan. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai skuad Garuda yang dipastikan untuk siap berlaga menghadapi kesebelasan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia pada Kamis dini hari besok. Seperti apa persiapannya kami hadirkan untuk Anda. Jadi selain mata dunia tertuju pada Palestina, ini juga tertuju ke Arab Saudi, di mana nanti ini salah satu pertandingan penentu ya, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Indonesia melawan Arab Saudi. Kita harapkan pasti hasilnya yang terbaik. Tapi kira-kira bagaimana persiapan dan juga peluang kemenangan dari kesebelasan Indonesia, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Fenar Huta Barat, pengamat sepak bola. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Saya dikeroyok kayak ini. Enggak. Ini darah kita tetap darah Indonesia ya. Hadir juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Ege Effendi Ghazali, pengamat sepak bola yang sudah hadir di sana di Arab Saudi untuk siap nonton ya. Bang Ege, selamat pagi. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi Reza, Maria, dan selamat pagi PV, pelatih top kita. Selamat pagi. Siap. Bang Ege, pagi. Siap, kita ke Bang Veve. Jadi gimana? Kalau kita lihat peluang Indonesia, persiapan pasti sudah dilakukan dengan maksimal. Betul. Kalau kita bicara secara statistik begitu ya, gimana peluangnya Bang? Saya mungkin flashback dulu ya. Statistik kita terakhir pada saat bertemu dengan Arab Saudi di Jakarta. Kita memang menang dengan skor 2-0. Tapi dari ball position kita kalah, 77 dibandingkan 23. Dari passing ball aja itu Saudi itu melakukan 558 passing. Sementara kita 173 dengan akurasi passing 86 berbanding 58. Artinya walaupun dalam penguasaan Saudi ini menang, tapi kita efektivitasnya cukup bagus. Dengan 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Nah, kita sekarang berbicara bermain di kandang dari Arab Saudi. Round 4 ini saya pikir ini menjadi banyak kepentingan yang saya lihat. Mungkin dari segi non teknis juga pasti akan ada berbicara di sana. Tapi sebagai masyarakat Indonesia, saya yakin kita bisa mengimbangi. Karena juga melihat dari hasil terakhir kita bermain lawan Lebanon, main sangat baik, luar biasa. Udah ada tambahan pemain, ada Jonathan, ada Mauro juga di sana. Dan saya pikir itu penampilan Indonesia yang menurut saya, walaupun kita draw ya, karena memang Lebanon bermain dengan parkir busnya, saya pikir itu sangat menarik penampilannya. Dan berharap nanti itu bisa dibawa nanti ke
Arab Saudi. Ya harapannya memang seperti itu ya. Tapi Bung Ege yang saat ini sudah siap berada untuk menyaksikan bagaimana laga berlangsung esok hari. Nampaknya sebenarnya Arab Saudi kan juga sedang was-was juga ya. Agak bagaimana kemudian kesalahan di beberapa babak kedua tidak kemudian terulang lagi saat ini. Euforia di sana seperti apa Bung Ege? Ya, pertama-tama tadi ya, baru saja kita membahas soal Palestina. Mudah-mudahan FIFA itu juga mulai berlaku fair. Yang pertama itu mudah-mudahan stop ya Israel dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Ya, itu sangat penting, sudah mulai ditolak oleh banyak negara di dunia. Dan kalau kembali untuk pertandingan hari ini, poin yang agak penting tentu saja ada sesuatu yang tidak fair di sini, Veve, Reza, Maria, dan para pemirsa. Semakin terasa bahwa bertanding di Arab Saudi di tempat yang tidak netral ini adalah sesuatu yang aneh. Kalau kita pikirkan bahwa kabarnya Indonesia itu dekat dengan FIFA sehingga FIFA memberikan vandal ya Infantino kepada presiden kita di PBB yang tentu saja menunjukkan respeknya. Tapi kemudian harusnya kalau kita betul-betul dekat dengan FIFA itu kita bisa melakukan semacam protes supaya pertandingan ini ya ronde keempat tidak berlangsung di negara yang sekaligus menjadi peserta, jadi supaya fair. Kita harus ingat, VV, para pemirsa, bahwa tidak hanya di Saudi, di Qatar juga terjadi hal yang sama gitu ya. Dan jadwalnya juga aneh. Nah, ini yang perlu kita diskusikan sebagai sebuah cyber war ya, perang mental seharusnya. Yaitu bahwa kita bermain lawan Arab Saudi, 3 hari kemudian langsung kita bermain lawan Irak. Baru terakhir Arab Saudi lawan Irak. Waktu istirahat bagi Arab Saudi panjang sekali. Demikian pula di Qatar. Qatar itu bermain lawan Oman dulu, kemudian Oman berhadapan dengan Uni Emirat Arab, lalu nanti baru Qatar terakhir berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Kalau itu hasil undian, luar biasa betul undiannya ya. Jadi undiannya bisa cocok betul, cocokologinya bisa seperti itu. Tapi saya kembali ke pertanyaan Reza dan Maria tadi, bahwa suasana di sini jauh lebih terasa sebagai sebuah cyber war, perang psikologis gitu ya. Saya mau ambil 2 hal. Yang pertama itu memang tempat buat penonton kita itu sangat sedikit ya, 8% dari 69.000. Jadi yang resmi itu nanti akan ada cuma sekitar 4.198 penonton Indonesia ya. Kalau Anda nonton di tempat lain, jadi beli tiket di tempat lain katanya masih mungkin ya. Itu nanti Anda tidak boleh bawa atribut Indonesia. Jadi hanya harus betul-betul berpakaian netral misalnya. Tetapi terima kasih pada Muhammad Erlangga, Garuda Saudi, kemudian juga Garuda dari seluruh dunia ya. Kita saling berkomunikasi, ada Fikar, bahkan Garuda Belanda, Sarif, Garuda Australia, dan Garuda dari berbagai negara lain ya. Qatar sendiri ada Afif, Fidi, dan lain-lain. Saya rasa jumlah yang hadir itu akan jauh lebih banyak dibandingkan berhadapan dengan Arab Saudi pada 7 September lalu. Demikian, Maria dan Reza. Oke, Bang Ege, kalau tadi Anda bilang ada cuma 8% begitu ya, kursi yang disiapkan untuk supporter Indonesia, bagaimana kira-kira mental dari pemain kita? Itu dia. Saya sempat, VV saya menyempatkan diri hadir ke tempat pemain, tapi betul-betul di hari libur ya. Saat mereka libur tidak ada latihan, dan itu pun cuma 5 menit. Ketemu dengan Pak Sumarji, Jenderal Sumarji, manajer timnas, kemudian juga dengan Patrick Kluivert. Pada dasarnya mereka sangat siap. Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan VP itu hanya persoalan berkumpulnya pemain yang agak pendek ya. Beberapa pemain kita baru datang pada tanggal 6 kemarin gitu. Ya, sesudah main justru dengan sangat baik di klubnya masing-masing. Dan James misalnya dengan Go Ahead Eagles ya yang mengalahkan Panathinaikos. Kemudian juga Kelvin Verdong misalnya itu baru datang terakhir ya. Jadi lebih pada pendeknya waktu untuk bersama-sama. Tapi secara keseluruhan saya misalnya sempat juga bertukar salam dengan Martin Paes ya, maupun bicara dengan Nadio yang dipersiapkan untuk kiper bersama dengan Martin Paes. Saya malah memberi kode soal penalti lagi. Kita ingat ya, ada penalti yang diambil oleh Salem Dausari gara-gara Martin Paes waktu itu melakukan kesalahan terhadap Burikan. Nah itu Martin Paes juga menyatakan dirinya siap. Jadi yang mau saya katakan secara mental maupun kesiapan teknik, Patrick Kluivert juga sangat siap.
Yang jadi masalah betul-betul menurut saya nanti itu adalah Saywar di hadapan demikian banyak mendukung Saudi Arabia yang sudah berjanji akan menyanyi di sepanjang laga, sementara kita terbatas dan tetap juga akan menyanyi. Tetapi pada sisi lain, apakah mereka cukup fit dengan hanya bertemu setelah tanggal 6 kemarin secara lengkap? Oke, Bung Effendi, itu dia. Bagaimana kemudian untuk bisa meningkatkan mental dari timnas kita? Kalau ditanya siap atau tidak siap, jawabnya sekarang harus siap mau bagaimanapun itu. Meskipun kalau dari hitung-hitungan teknis sebenarnya kita cukup percaya diri ya, tapi kan banyak faktor non teknis di sana, Bung Feve. Bagaimana untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri bahkan juga optimisme kemenangan kita di laga esok hari sesaat lagi ya? Siap. Oke, pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pagi, Bung Feve. Bagaimana kemudian kita bisa menguatkan lagi mental timnas kita? Karena siap nggak siap harus siap. Ini adalah momen laga terakhir begitu yang akan menentukan. Kalau dari segi teknis mungkin kita masih punya harapan dengan beberapa laga kemarin keberhasilan kita. Tapi kan ini sisi non teknis seperti yang tadi Bung Effendi Ghazali sampaikan kan, ngeri juga nih Bung. Iya, kalau persiapan mental saya pikir sudah dilakukan juga ya oleh jajaran tim nasional juga. Kita juga ada FIFA Matchday ya terakhir lawan Lebanon. Saya pikir juga bisa menaikkan secara mental pemain dengan penampilan cukup bagus juga. Tapi kalau kita berbicara sekarang masalah non teknis, memang itu sangat berat ya. Artinya memang di sini setiap pemain, saya percaya setiap pemain ini yang sudah bermain di Liga Eropa, mereka punya mental yang siap untuk menghadapi apapun situasinya. Nah, tapi ya kembali pada saat mungkin momen kita dirugikan oleh dari pihak lawan kah, juga dari referee kah, bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan tetap tenang. Gitu loh. Jadi tidak merubah dari game plan-nya, dari segi permainan. Fokus aja di sana tetap ya? fokus dalam bermain. Jadi yang namanya non teknis nggak usah dipikirkan. Yang penting berjuang sampai habis, apapun hasilnya, udah berjuang itu udah menurut saya itu yang terbaik. Oke, berbagai persiapan juga sudah dilakukan ya. Tapi kalau tadi mental sudah disiapkan, kita lihat banyak pemain muda juga di sana. Itu dia. Mentalnya biasanya lebih labil nih. Kalau misalnya sudah kebobolan 1-2 gol begitu, biasanya mentalnya akan sedikit down. Terlebih tadi cuma 8% dari supporter yang bisa hadir di sana. Gimana nih Bang? Ya, kalau berbicara masalah pemain muda, kalau kita melihat dari pertandingan terakhir ketika pada saat melawan Lebanon, kita melihat mungkin di situ pemain muda yang dimainkan siapa tidak banyak juga ya. Karena kita tidak ada lihat Marcelino, dia bermain cuma di babak kedua. Dan selebihnya saya pikir ini pemain yang punya pengalaman di liga-liga Eropa. Ya, yang kita lihat yang di sektor tengah itu ada Kambuaya, ada Pelopesi, bahkan di situ ada Verdong dan Jean James yang dimainkan. Di kiri itu mungkin lebih senior, kita tahu ada Stefano, di kanan ada Miliano Jonathan, pemain baru menurut saya yang sangat berkelas ya. Dan depan ada Mauro, menurut saya Mauro malah yang belum begitu kelihatan. Karena sebagai seorang striker memang dia mendapat penjagaan yang ketat lawan Lebanon dan belum terlihat penampilannya. Tapi kalau saya melihat bagaimanapun juga setiap pemain yang dimainkan dan dipanggil tim nasional, mau usia muda pun pasti udah siap dengan segala aspek ya. Jadi saya pikir mungkin nggak ada alasan mereka untuk mentalnya jelek. Oke, termasuk juga kiper kita nih yang kemudian harus. Nah itu dia. Nah masalah kiper sekarang, kita tahu pada saat bermain lawan Lebanon yang dimain adalah Emil. Ya. Tapi sekarang Emil kabarnya cedera, tentunya setiap pemain juga yang dipanggil harus sudah siap. Kita tahu juga ada Martin Paes yang justru malah pada saat melawan Arab Saudi di pertandingan pertama dia yang main ya ketika di kandang Arab. Ada juga kita tahu ada Hernando, ada juga Nadio yang dipanggil, bahkan juga Arya juga dipanggil dari PSM. Saya pikir semua pemain kiper-kiper yang dipanggil cukup bagus kualitasnya. Bagaimana kesiapan yang mana yang mungkin akan masuk dalam strategi Kluivert itu yang akan dimainkan nanti. PES juga sudah cukup fit kalau menurut Anda untuk laga besok. Kalau saya pikir sudah sangat fit karena memang dapat kabarnya PES yang akan dimainkan. Waduh. Dari ini. Ordal. Bung Ege, gimana? Kalau kita bahas faktor non teknis misalnya, ketika wasit yang bermain di sana, apakah wasit nantinya juga bisa bermain atau menghakimi nantinya dengan netral begitu? Gitu ya? Ya, saya kembali setuju dengan PP tadi, apapun yang terjadi kita harus menghadapinya karena ini betul-betul sebuah perang psikologis ya. Jadi kembali ke wasit Muhammad Al-Ali dari Kuwait, sebetulnya ini lebih sebagai perang psikologis yang jangan terlalu menjadi perhatian kita terlalu dalam gitu. Kita tahu rekornya dia memimpin 56 kali pertandingan internasional, 188 kartu kuning, 9 kartu merah, 14 penalti. Sebetulnya kita pernah dalam tanda petik ya mengalami kekalahan 0-4 dari Vietnam di Stadion Al Maktoum. Itu pada penyisian Piala Dunia 2021 menuju Qatar 2022. Arab Saudi sendiri di bawah kepemimpinan wasit ini pernah kalah 3-2 lawan Bahrain di Piala Teluk, 0-0 melawan Jepang dan kemudian menang 1-0 ya
atas Qatar pada waktu itu. Jadi secara umum sebetulnya saya rasa ini lebih pada say war ya, bukan pada nanti kita lihat tentu saja kalau ternyata ini betul-betul sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Arab Saudi. Tapi apapun yang terjadi kata PP, kita jangan tertekan oleh itu. Kita hadapi ini sebagai kenyataan karena dari awal sudah saya katakan venue Saudi Arabia sendiri sebagai tempat pertandingan ronde keempat ini itu sudah tidak fair. Nah, mereka sendiri kelihatan stres loh. Saya ini ke Piala Dunia sejak tahun 1990, baru pertama kali kemarin ketika saya datang ke stadion dan mencoba mengambil beberapa gambar, saya dilarang tanpa alasan tertentu gitu ya. Ini bukan di dekat-dekat stadion, di luarnya, dan mereka tidak bisa menyebutkan alasan apa. Mungkin karena saya menggunakan jersey Indonesia seperti ini gitu. Salah yang mengantar saya, Amar bin Said namanya, mengatakan ini nggak boleh dilarang karena ini adalah ruang publik di Arab Saudi, siapa saja boleh mengambil gambar, dan agak aneh itu terjadi. Jadi sekali lagi itu yang akan dialami juga oleh para supporter Indonesia nanti malam waktu di Arab Saudi jam 8-an dan jam 12 atau 00.15 di Indonesia. Jadi sekali lagi yang lebih terjadi itu adalah say war. Kita akan mampu menghadapinya saya rasa. Walaupun VP, kita juga harus mengingat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Arab Saudi. 2 pertandingan terakhir mereka itu adalah mengalahkan Makedonia Utara 2-1. Ini adalah tim yang menggagalkan Italia ya untuk maju ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Serta kemudian mereka menahan Cekoslowakia 1-1 yang kita catat pada waktu itu baru saja mengalahkan Jerman 2-0. Jadi secara teknik, ini hasuan dari Hervé Renard ini juga sedang dalam performa yang demikian baik, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan non teknis tadi. Oke, iya. Nah, kalau banyak tekanan non teknis tadi disampaikan, tapi apa yang kemudian bisa membuat ya tim kita pada saat berlaga nanti di lapangan paling tidak semangat di awalnya betul-betul membara, Bang? Apa yang harus dilakukan nanti di lapangan hijau? Iya, saya juga pernah merasakan sebagai main tim nasional ya, walaupun di futsal ya. Artinya memang di sini setiap kita tampil untuk membela nama negara, itu pasti dari dalam itu luar biasa berkobar untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan saya setuju ya apa yang dikatakan oleh JICS pada saat conference press. Dia juga mengatakan bahwa mereka semua pemain apapun yang akan terjadi mereka akan berjuang untuk Indonesia. Artinya di sini mereka akan mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya. Harus gol dulu di awal nih. Nah, itu yang kita tadi bahas bahwa kalau emang kita mau untuk bisa mengeliminir ya hal-hal non teknis yang mungkin nanti akan terjadi, kalau bisa kita leading dengan 2 gol. Selisih 2 gol dulu. Mungkin nggak itu Bang dengan tim kita? Ya kita berharap ya apapun bisa terjadi. Tapi ini kembali dikatakan oleh Bang Ege tadi ya, Arab Saudi tetaplah tim yang luar biasa. Mereka sudah 6 kali ikut di episode Piala Dunia. Dan di tahun 94 itu mereka lolos sampai 16 besar. Artinya mereka bukan kaleng-kaleng. Walaupun dengan tanpa non teknis, mereka juga berbahaya, gitu loh. Apalagi ditambah dengan non teknis ya kan, semakin gampang mereka menang. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, tentunya buat kita justru harusnya beban untuk bisa mengalahkan tim yang sudah pernah bermain 6 kali di Piala Dunia. Itu motivasi yang harus dilakukan. Tapi fokus dulu saja, leading dulu kita di awal gitu ya. Iya, berharap gitu ya. Karena bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Kita harapkan yang terbaik. Berkat dari doa masyarakat Indonesia, kita harapkan hasil terbaik akan diberikan oleh pemain. Kita tunggu nanti suaranya Bung Effendi Ghazali ya di lapangan ya. Terima kasih Bang Pepe dan juga Bung Ege sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Bang Ege. Indonesia ya. Baik, pemirsa kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai ada yang diduga mabuk. Pengemudi mobil ini mengemudikan WNA asal Cina, bahkan menabrak sepeda motor hingga terseret sejauh 100 meter di Tangerang, Banten. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kalau kita lihat pemirsa di layar kaca, ini ada 18 kepala daerah yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin. Apa sih kemudian tujuannya begitu? Jadi para gubernur yang tergabung dalam asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia ini menemui Menteri Keuangan Purbaya untuk membahas pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD. Hadir dalam pertemuan diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Yogyakarta, dan Gubernur Maluku Utara. Mereka mengeluhkan pemotongan total dana transfer dari pusat ke daerah dan berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya bisa menghasilkan solusi hingga pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan dengan optimal.
Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong, karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing. Bapak, jadi potongannya sudah ada, potongan TKD-nya itu sudah ada dan nanti beban yang akan ditanggung sudah ada, dari pemerintah berapa boleh disampaikan Pak? Kalau Aceh dalam 25%, dan lain-lain ada 30-35 divariasi lah. Untuk Aceh 25 ya Pak ya? 25. Kalau Bu Shirley, Bu? Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH. Jadi Pemirsa, diduga mabuk pengemudi mobil yang dikemudikan maksud kami WNA asal Cina ini menabrak sepeda motor hingga terseret sejauh 100 meter di Tangerang, Banten. Ya, untungnya pemirsa korban ini kemudian selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini kalau kita lihat videonya, cukup mengerikan sekali ya. Detik-detik saat mobil jeep yang dikemudikan oleh WNA asal Cina menyeret sepeda motor warga di kawasan Tangerang, Banten pada Senin malam kemarin. Warga yang berada di lokasi kejadian tentu betul-betul histeris begitu ya. Kita pun yang melihat juga seperti ini begitu. Sampai ada percikan api loh tadi ya. Betul, dan cukup panjang itu perjalanan percikan api tersebut kan. Karena insiden kecelakaan ini informasinya berujung damai akhirnya setelah pemilik mobil jeep ini mengganti kerugian korban dan kemudian menanggung pula biaya pengobatan bagi korban di rumah sakit gitu ya. Tapi kenapa terus jalan gitu loh tadi, masa nggak berasa sih? Iya. Ya, ini berikutnya juga masih viral di media sosial. Ada keluarga pasien di Puskesmas Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat yang melakukan ada fasilitas ruang rawat inap yang ternyata kondisinya sudah tidak layak. Ya, situasi ini pun juga kemudian direkam ya oleh keluarga pasien lantaran dinilai ya kotor dan juga kemudian nampak tidak higienis begitu ya. Nah, ini kalau dilihat ini kondisinya seperti ini, pemirsa, puskesmasnya nampak tidak terawat. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, tapi juga menunjukkan bagaimana langit-langit ruangan tuh ya kalau kita lihat ya, kotor banget dan juga bahkan kondisi kamar mandi yang juga nggak terawat. Gimana kemudian pasien yang sakit tambah sakit kan? Betul, harusnya kan steril ya. Kalau dirawat harapannya bisa sehat, malah jadi stres. Ini kamar mandinya kayak begini nih, coba lihat nih. Nah, pemirsa, kalau misalnya pagi-pagi gini masih ada waktu ternyata untuk olahraga, terutama kayak yang paling gampang olahraga lari. Tapi untuk Anda yang usianya mungkin sudah sedikit lebih dewasa, harap hati-hati karena ada resiko cedera termasuk juga patah tulang. Kira-kira kalau misalnya sudah dewasa patah tulang ini bisa cepat disembuhkan nggak sih? Nah, informasinya mungkin Anda bisa dapatkan secara utuh di Hidup Sehat sesaat lagi ya. Kalau gitu kami berdua pamit, saya Maria Segar. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.